Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang gadis bocil bernama Jenny. Terlihat ia sedang asyik bermain boneka dengan bentukan mengerikan di loteng rumahnya. Tak lama kemudian Jenny pun heran saat melihat seekor burung terus saja menabrak jendela lotengnya. Karena penasaran ia pun naik ke dekat jendela. Di ruangan lain, ayah Jenny yang bernama Jeff malah sedang asyik memamerkan hasil karya komik horornya kepada pengasuh cantik dan bohai bernama Samantha. Tanpa mereka sadari, si anak dalam bahaya. Lalu kita kembali ke Jenny. Untung saja ia tidak jatuh dan sempat bergelantungan pada selonjor kusen. Akan tetapi, karena terlalu lama bergelantungan, Jenny tidak bisa lagi menahan beban tubuhnya. Lalu di saat bersamaan, ibu Jenny pun baru pulang dari kantor. Melihat anaknya terluka, Maggie pun marah karena suaminya malah asyik ngobrol dengan si pengasuh bohai. Kemudian Maggie langsung membawa Jenny kepada Kang Mantri terdekat. Namun sesaat sebelum pergi, Maggie yang kecewa dengan sikap suaminya berkata, "Mas, aku minta cerai. Istri kerja, kamu bukannya mengasuh anak malah sibuk ngasuh bondon." Singkat waktu, di keesokan harinya, Maggie dan Jeff akhirnya mengurus perceraian mereka dan memperebutkan hak asuh untuk Jenny. Lantas Maggie pun menyalahkan Jeff yang selama ini menganggur. Ia pun berkata, "Urus-urus anak aja yang benar minimal lah. Kalau kau belum punya kerjaan, ini mah malah ngasuh pengasuh." Dan terjadilah perdebatan yang sangat panjang dan intens. Singkat cerita, pengacara Jeff memberitahu bahwa hak asuh Jenny jatuh kepada Maggie. Meskipun Jeff bersedih, tapi ia berusaha tetap ceria di depan anaknya. Di malam harinya, Jeff yang merasakan kesepian memutar kembali video kenangan bersama keluarga kecilnya. Terlihat kesedihan dan kehancuran pada diri Jeff. Singkat waktu, di keesokan harinya, Jeff yang kangen menyempatkan diri hangout bersama Jenny. Dan tiba-tiba ia dihampiri oleh teman satu angkatannya yang bernama Connor. Setelah sedikit basa-basi, Connor yang mendengar Jeff telah lama menganggur, menawarinya pekerjaan sebagai asisten animator di kantornya. Jeff yang merasa ragu dengan jabatan yang diberikan padanya, meminta waktu pada Connor untuk memutuskan hal tersebut. "Hadih, udah menganggur banyak gaya, sok jual mahal bet dah." Setelah itu, Maggie pun menelpon Jeff dan memberi kabar jika ia akan membawa Jenny pindah keluar kota. Dan karena hak asuh sudah dipegang Maggie, Jeff pun tak bisa apa-apa. Lantas Jeff mencoba untuk menuntut banding. Namun Maggie mengancam Jeff jika ia melakukan hal tersebut, Maggie menjamin Jeff tidak akan bisa bertemu lagi dengan Jenny untuk selamanya. You know that the normal rules just don't apply. What are these normal rules? When do you even see I Jenny? see her all the time. Why do you even want... Oh my god, Maggie pun mati setelah menjadi korban tabrak lari oleh orang tak dikenal. Singkat cerita, acara berkabung atas kematian Maggie pun digelar. Di tengah ramainya para tamu yang melayat, tiba-tiba melihat kelakuan aneh Jenny yang mengotori tembok, Jeff memarahinya dan menyuruh pengasuh kesayangan kita semua untuk memperhatikan Jenny. Jenny yang merasa tidak ada lagi yang peduli padanya, kemudian menangis dan menginginkan agar ibunya kembali. Setelah itu, Jeff mulai berbicara di hadapan para pelayat. Lalu tiba-tiba, Jenny to brush your teeth, take a bath, and now I've got to do that. melihat keanehan itu, Jeff pun merasakan firasat buruk saat melihat foto wajahnya yang terbakar. Singkat waktu, malam pun poek. Tiba-tiba Jeff terbangunkan suara aneh yang berasal dari loteng. Dan ketika ia mengeceknya, tiba-tiba ia dikejutkan oleh karakter badut hasil karyanya di dalam komik. Untung saja itu cuma mimpi. Akan tetapi akhirnya ia benar-benar terbangun dari mimpi berlapis-lapis seperti wafer Tango. Endorse dong. Di keesokan harinya, Jeff kedatangan mantan mertuanya yang akan mengambil hak asuh Jenny. Lantas ia memberi waktu 3 hari pada Jeff agar segera mengantarkan Jenny ke rumahnya. Mendengar hal tersebut, Jeff akhirnya mulai sadar diri dan merasa ucapan mendiang istrinya benar juga. Lantas ia pun pergi untuk menerima pekerjaan yang Connor tawarkan dan menitipkan Jenny pada Samantha yang kini terlihat lebih glowing dari biasanya. Sesampainya di tempat Connor, ia diajak berkeliling dan bertemu pemilik perusahaan yang bernama Alan.
Alan yang mengetahui karya-karya Jeff cukup tertarik saat mendengar Jeff akan bekerja di perusahaannya. Dikarenakan saat ini Alan sedang menggarap sebuah proyek komik horor. Setelah mereka sepakat, akhirnya Jeff mau bekerja sama. Di malam harinya, Jeff pun pulang. Dan ketika ia akan menemui Jenny, tiba-tiba si pengasuh Bondon merayunya dan mengajak Jeff untuk hangout ke O'John's Hotel. Namun Jeff menolaknya karena ia harus mulai menggarap proyek dari Connor. Meski sedikit kecewa, Samantha pun pulang. Ketika malam semakin larut, Jeff mulai mengerjakan tugas dari Connor. Tanpa sadar ia menggambar sosok makhluk hitam di atas kertas. Di keesokan harinya, Connor dan Alan terlihat sedang panik karena salah satu karyawannya tidak bisa menyelesaikan proyek tepat waktu. Parahnya lagi, mereka kebingungan untuk mencari orang pengganti. Tak lama setelah itu, Jeff datang memberikan hasil karyanya. Saat melihat sosok hitam yang Jeff gambar, Alan langsung tertarik dan menerima Jeff sebagai karyawan barunya untuk menggantikan karyawan lama yang kerjaannya selalu molor. Setelah itu, Jeff mengikuti Alan ke ruangannya, lalu ia menunjukkan hasil karyanya yang lain. Alan yang terkesan pada gambar Jeff memintanya untuk membuat karakter hantu yang lebih banyak. Singkat waktu, di malam harinya, terlihat Jeff sedang sibuk membuat sketsa komik garapannya. Di sisi lain terlihat Jenny pun sedang asyik menggambar. Namun ketika ayahnya ingin melihat hasil karyanya, Jenny pun menolak karena gambarnya belum selesai. Dan ketika malam semakin larut, Jenny pun tertidur. Jeff yang mendengar teriakan dari anaknya langsung membawa Jenny keluar dan menemaninya tidur. Di keesokan harinya, Jeff yang merasakan hal yang aneh di kamar anaknya memasang sebuah CCTV untuk memantau kamar Jenny. Dan saat Jeff akan berangkat kerja, ia menyuruh Jenny untuk segera mandi. Namun ia heran saat Jenny berkata, "Gak mau soalnya ibu bilang aku gak boleh mandi." Mendengar kalimat aneh dari anaknya, Jeff langsung mengambil buku yang Jenny pegang. Ia pun merasa heran ketika melihat gambar yang Jenny buat. Dan ketika ditanya makhluk ini dari mana, Jenny menjawab makhluk itu berada di kamarnya. Singkat waktu, saat Jeff sampai di tempat kerjanya, ia mencari informasi tentang apa yang anaknya alami. Tak lama kemudian, Alan datang menghampirinya. Lantas ia pun menanyakan hal tersebut kepada Alan. Menurut yang Alan ketahui, kemungkinan arwah istri Jeff masih terjebak di dunia karena ada dendam atau urusan yang belum selesai. Akan tetapi jika semakin lama arwah tersebut terjebak di dunia, maka arwah tersebut akan semakin jahat. Tak lama setelah itu, mertuanya kembali datang menemui Jeff. Tapi bukannya membahas Jenny, mertuanya malah membicarakan kasus kematian Maggie yang mulai menemui titik terang. Berdasarkan olah TKP dari polisi, kematian Maggie bukanlah kecelakaan biasa, melainkan ada orang yang sengaja menabraknya. Si mertua pun seolah menaruh curiga kepada Jeff. Di keesokan harinya, terlihat Jeff dan Samantha mengajak Jenny bermain di taman. Lalu tiba-tiba, perhatian Jenny teralihkan saat melihat sebuah pertunjukan boneka. Namun ketika Jeff melihat pertunjukan tersebut, ia yang merasakan firasat buruk langsung mengajak mereka untuk pulang. Sesampainya di rumah, Jeff meminta Jenny untuk segera beristirahat. Melihat keadaan rumah yang sepi, Samantha menawarkan minuman rasa pusing kepada Jeff. Edan sekali, congor Bondon memang berbahaya ya bun. Jeff yang kuat imannya tak menanggapi serangan jigong yang Samantha lancarkan. Merasa tak ditanggapi, Samantha yang malu pun pergi. Singkat waktu, malam pun kembali poek. Terlihat Jeff yang sedang menggambar sambil mengawasi Jenny lewat tabletnya. Jeff yang melihat sosok hitam segera pergi ke kamar anaknya. Dasar bocil, ngeprank. Lalu Jeff kembali menidurkan anaknya. Bisa kita lihat sosok mengerikan berada di sebelah kiri kamar Jenny. Di keesokan harinya, Jeff yang sedang berangkat kerja tiba-tiba merasakan suasana aneh di dalam kereta.
Ia pun tersadar saat makhluk tersebut akan mencekiknya. Sesampainya di tempat kerja, Jeff langsung menggambar wajah makhluk yang ia temui di gerbong kereta. Melihat wajah karakter yang digambar Jeff, tiba-tiba Alan teringat kisah legenda suku Aborigin tentang arwah yang menuntut balas dengan merasuki sebuah boneka. Kembali kepada Samantha yang berada di rumah Jeff, melihat Jenny yang tidak ada di kamarnya, ia pun segera mencarinya. Jenny. Be up there, come on. Kira-kira makhluk apa itu? Singkat waktu, Jeff pun tiba di rumah. Kemudian Samantha menceritakan apa yang baru saja ia lihat kepada Jeff. Mendengar keanehan kembali terulang, Jeff pun semakin waspada. Dan saat Jeff pergi ke ruangan kerjanya, ia pun terkejut saat melihat keadaan tiba-tiba berantakan. Di tengah kekesalannya, Jeff malah menuduh Jenny dengan menunjukkan gambar yang telah dihancurkan. Jenny yang tidak melakukan hal tersebut merasa jika ayahnya tidak sayang lagi kepadanya. Di keesokan harinya, karena hasil kerjanya sudah hancur, lantas ia pun menunjukkan hasil gambar anaknya kepada Alan, di mana sosok itu adalah makhluk yang selalu Jenny sebut sebagai ibunya. Melihat hal itu, Alan pun semakin yakin jika sosok ibu yang selalu Jenny lihat merupakan arwah Maggie yang masih penasaran, karena ia masih menginginkan Jenny untuk tetap bersamanya. Setelah itu, Alan memberikan sebuah kotak ritual yang katanya dapat menembus alam gaib, dan bisa dipakai Jeff berkomunikasi dengan arwah Maggie untuk menyelesaikan masalah mereka berdua. Setelah itu, Jeff pun pulang dengan membawa kotak yang Alan berikan. Setelah berada di rumah, Jeff dan Jenny dihidangkan makanan yang Samantha bawa. Akan tetapi saat Jenny memakannya... You okay? It's okay. Hold on. All right. Here you go. Okay, get the EpiPen for me. Okay. Open the drawer. Okay. Okay? Yeah. Ternyata Jenny mempunyai alergi terhadap hidangan itu. Beruntung, Jeff berhasil menyuntikkan obat anti alergi tepat pada waktunya. Seakan marah dengan kelakuan Samantha, arwah Maggie pun melakukan hal buruk pada Samantha. Singkat cerita, Jenny yang mendengar bisikan dari ibunya akhirnya pergi ke loteng. Then I felt sick. But I could... Terlihat arwah Maggie hendak membawa Jenny pergi. Akan tetapi, Jenny menolak ajakan dari ibunya. Di dalam kamar, Samantha yang sedang tertidur tiba-tiba mendapat sambutan yang mengerikan. Arwah penasaran Maggie terus meneror Samantha. Ia pun mengadu kepada Jeff terkait semua ini. Melihat kekacauan di rumahnya, Jeff semakin yakin untuk menggunakan kotak yang Alan berikan dan segera mengungsikan Jenny ke rumah kakeknya agar tak mengganggunya saat melakukan ritual. Singkat waktu, di tengah malam, Jeff melakukan ritual masuk ke alam arwah dengan kotak tersebut. Dan ketika ia berhasil masuk ke dunia arwah, benda-benda di rumahnya tak bisa lagi ia sentuh. Kemudian Jeff diberi penglihatan sesaat saat istrinya tertabrak mobil. Setelah bertemu dengan arwah Maggie, ia pun memohon agar ia melepaskan dendamnya, hingga akhirnya Jeff terbangun di keesokan harinya. Singkat cerita, persidangan banding yang diminta Jeff akhirnya digelar, dan akhirnya Jeff mendapat hak asuh atas Jenny karena Jeff kini sudah bekerja. Setelah itu, mertua Jeff memberi kabar jika polisi telah mengetahui plat nomor mobil yang telah menabrak Maggie. Mendengar hal itu, Jeff cukup antusias dan meminta mertuanya untuk memberi kabar jika nama pelaku telah diumumkan. Singkat waktu, Jeff yang telah sampai di kantornya terlihat senang saat komik buatannya akan diterbitkan. Lalu, Connor menyarankan Jeff untuk membuat sequel dari komik buatannya, karena menurut Connor, tak mungkin roh jahat akan pergi begitu saja sebelum mendapatkan apa yang ia inginkan. Merasa omongan Connor masuk akal, ia pun mulai kepikiran dengan roh Maggie. Di tengah perjalanan, Jeff menelpon mertuanya agar membawa Jenny keluar dari rumah. Mertuanya yang telah mengetahui pelaku yang menabrak Maggie berusaha memberitahu Jeff. Tiba-tiba saja seseorang mendorongnya. Kemudian Jeff yang baru saja sampai di rumah terkejut saat melihat mertuanya tergeletak di tangga. Ia pun segera menelpon rumah sakit. Kemudian mertuanya yang siuman memberikan bukti siapa pelaku penabrakan Maggie. Jeff, please get out of here. Ternyata pelaku yang menabrak Maggie adalah Samantha. Setelah Samantha ketahuan, ia pun menjadi gelo dan memegang pecahan kaca.
Ia pun mengungkapkan jika ia jatuh cinta pada Jeff dan akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang ia inginkan, termasuk membunuh istri dan anak Jeff. Lalu tiba-tiba akhirnya si pelakor pun modar. Setelah membunuh pelakor, arwah Maggie juga akan menyerang Jeff. Jenny yang tidak terima lantas lari ke loteng. Melihat anaknya yang semakin nekat, Jeff segera menghampiri dan membujuknya agar tidak melompat. Jeff langsung menangkapnya dan ikut jatuh bersama anaknya. Jeff pun pasrah dengan apa yang akan terjadi pada dirinya. Kemudian Jeff tersadar setelah terjatuh dari loteng dan tidak mengalami luka sedikit pun. Mungkin saja sudah ditolong Maggie, karena kini ia percaya Jeff mampu melindungi anaknya. Karena arwah Maggie tak lagi penasaran, berarti film pun sudah berakhir.